Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali News Blessing hadir untuk kita sekalian. Dan saya mau mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Bagaimana keraguan-raguan murid-murid di perikop ini dijelaskan. Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid. Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus bertanya, "Mengapa engkau masih ragu-ragu? Mengapa engkau ada dalam kebimbangan? Aku ini, lihat aku." Yesus yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan sekarang bangkit dan ada di hadapanmu. Kemudian di ayat yang ke-44 dan seterusnya, Yesus membuka pikiran murid-murid, sebab pikiran murid-murid belum mengerti apa yang tertulis dalam kitab para nabi, bahwa anak manusia memang harus menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Ini menjadi sesuatu perenungan buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Anda dan saya sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai bahwa Yesus telah mati, Yesus telah dikuburkan, tapi Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya memberi harapan baru buat kita sekalian. Firman Tuhan dipertegas di sana. Yesus berkata kepada para murid-murid, "Kamu adalah saksi semuanya ini." Dan berita tentang pengampunan, berita tentang damai sejahtera datang dari Tuhan harus tersebar dan diceritakan kepada segala suku bangsa. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Saya percaya hari-hari ini, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda beraktivitas, kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Yesus mati, Yesus bangkit buat menebus hidup kita dari seluruh pelanggaran dan dosa kita. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh meresponi kasih Allah, keselamatan, berkat Allah tercurah dalam hidup kita sekalian, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Yesus Allah yang mengasihi kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari saya mau ajak kita sekalian tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berita kebenaran firman-Mu. Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau siapkan berkat khusus buat kami, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh meresponi kasih-Mu. Bersyukur untuk semua karya-Mu, bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan buat kami. Biarlah kami menjadi terang-Mu, kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang perlu terang-Mu, perlu damai sejahtera-Mu. Biarlah melalui hidup kami Kristus dipermuliakan, Kristus dinyatakan bagi banyak orang. Tuhan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan kepada sahabat, kolega, teman kita link News Blessing, dan biarlah subscribe. Itu boleh menjadi invest buat kita sekalian. Pelayanan ini makin hari makin ke depan memberkati banyak orang. Haleluya, haleluya. God bless you all.